Sri Rahayu Putri dari kelas 3G untuk memenuhi tugas akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Nurul Zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada makan belum? Sudah Bu. Ya, berarti kalau udah makan harus semangat pagi ini untuk belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan hikmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, belajar pagi hari ini kita harus lebih semangat ceria dari kemarin-kemarin karena belajar itu adalah bekal kita untuk di masa depan. Nah, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh agar masa depan kita itu mudah kita raih dengan cita-cita kita atau dengan yang kita inginkan. Setiap orang belajar itu pasti ada rasa capeknya, akan tetapi kita tidak boleh menyerah belajar. Itulah yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik lagi. Kalau kita menyerah, kita harus berusaha bangkit terus dan bangkit terus. Sebelum mulai materi, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi minggu lalu. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang sabar? Silakan, siapa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Sabar itu adalah menahan diri agar tidak emosi Bu. Ya, betul. Yang soal kedua, itu jelaskan apa itu sedekah. Siapa yang tahu apa itu sedekah? Saya Bu. Ya, silakan jawab. Sedekah itu adalah memberikan atau menyisihkan sedikit harta untuk orang yang kurang mampu. Ya, untuk orang yang kurang mampu dan yang lagi membutuhkan, seperti orang yang sedang mendapatkan musibah seperti yang sekarang ini banyaknya bencana-bencana. Baiklah, sekarang kita akan memulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Di mana? Kenapa kita harus belajar akhlak terpuji? Karena akhlak terpuji ini akan kita buat di dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama atau dalam Islamnya bekerja sama gimana dalam masyarakat dengan keluarga atau yang lainnya gitu. Nah, dengan perbuatan-perbuatan baik itu supaya kita tidak ada rasa sombong dan dengki kepada orang lain. Nah, di sini akan dijelaskan apa saja itu akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, adalah pergaulan remaja, bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, inovatif, akhlak mulia dalam berorganisasi dan bekerja. Baiklah, yang pertama itu akhlak terpuji tentang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang dapat dipetik atau diambil dari suatu peristiwa di masa lalu untuk dijadikan pelajaran yang di masa yang akan datang. Nah, contohnya itu
kita dalam melakukan sesuatu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita tidak dalam hal itu kita putus asa. Nah, dalam putus asa itu Allah itu pasti memberikan hikmah di balik kita yang tidak mendapatkan apa yang kita mau itu. Nah, itulah yang contoh dari hikmah. Itu tuh hikmah itu hanya Allah yang bisa memberikan kepada hamba-hambanya. Adapun fungsi hikmah itu yang pertama menjadikan diri kita sabar, menjadikan diri kita lebih hati-hati, menjadikan diri kita dari keluh kesah, menjadikan diri kita lebih tegar dalam menghadapi segala persoalan hidup. Yang terakhir menjauhkan diri kita dari sifat suudzon kepada Allah. Yang kedua itu ada ifah. Ifah itu artinya menahan diri sepenuhnya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjauhkan perbuatan dosa kayak mencuri, berbohong, terus menjaga perkataan agar tidak mengandung fitnah, kebohongan dan kata-kata kasar. Nah, karena kalau kita ngomong ceplas-ceplos sama orang lain itu akan membuat hati orang lain itu sakit hati. Yang ketiga itu ada syaja'ah. Syaja'ah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang memiliki keberanian itu yang pertama, rasa takut kepada Allah, lebih mencintai akhirat daripada dunia, tidak menomor satukan kekuatan materi dan lain-lainnya. Adapun bentuk syaja'ah dalam Al-Quran itu yang pertama, syaja'ah menghadapi musuh dalam peperangan atau peperangan kayak zaman dahulu tentang nabi-nabi itu. Terus syaja'ah menyatakan kebenaran, syaja'ah untuk mengendalikan marah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri syaja'ah. Ciri-ciri syaja'ah itu tidak mudah putus asa, tanpa pamrih, berani mengakui kesalahan, sabar dalam menghadapi persoalan, tabah dalam penderitaan yang menimpa dan lain-lainnya. Akhlak terpuji selanjutnya itu ada itu adalah sikap adil, yaitu suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang pilih kasih juga. Nah, fungsi adalah itu yang pertama, mereka yang bersikap adil akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang bersikap adil tidak akan menzalimi sesama manusianya. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu masa remaja itu sebagai masa pencarian identitasnya. Masa ini juga dikenal dengan masa pubertas. Pada masa pubertas itu seseorang memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri. Adapun karakteristiknya itu yang pertama emosional dan agresif, mulai tertarik pada lawan jenis, suka mencari perhatian dan lain-lainnya. Adapun perilaku positif remaja itu ada menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua menumbuhkan sikap disiplin diri, menumbuhkan sikap mandiri. Selanjutnya sikap akhlak terpuji yang selanjutnya itu ada bekerja keras. Bekerja keras itu adalah melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu dan tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan lainnya. Nah, ada pun beberapa manfaat kerja keras itu. Yang pertama, terpuji dalam pandangan Allah karena telah mengikuti sunnah Rasulnya. Dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal sehingga lebih semangat untuk bekerja keras. Selanjutnya ada kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bekerja sama. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk berkolaborasi, bekerja sama bersungguh-sungguh dengan sesama umat Muslim. Adapun contoh sikap kolaboratif itu yang pertama bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kolaboratif dalam memerangi hawa nafsu,
bersama-sama taat kepada Allah dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada akhlak fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Contohnya dalam bersedekah misalnya, sedekah, banyak-banyak bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Nah, adapun manfaat dari fastabiqul khairat itu ada yang pertama, tidak ada waktu yang terbuang sisa-sisa. Nah, waktu yang selalu dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan. Contohnya kayak tadi, melakukan perbanyak bersedekah, perbanyak sedekah, terus menuntut ilmu. Nah, itu jadi memanfaatkan waktu yang baik-baik. Selanjutnya ada energi tersalurkan pada peningkatan mutu diri. Energi yang dimiliki selalu diarahkan pada amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya ada selamat dari godaan setan yang dapat merugikan manusia. Itu tuh seperti kita ini telah dilindungi dari Allah dari godaan-godaan setan, seperti kayak melakukan akhlak tercela, misalnya mencuri, berbohong, sebagainya kayak gitu. Akhlak selanjutnya itu ada optimis. Optimis itu adalah berpikir positif atau berharap kebaikan dengan apa yang dilakukan. Manfaat memiliki sikap optimis itu yang pertama membantu untuk melalui masa sulit. Yang kedua kunci menggapai kesuksesan dan kemajuan. Yang ketiga itu membantu berpikir lebih positif. Setelah akhlak terpuji selanjutnya itu ada dinamis. Dinamis itu adalah memiliki sifat bertenaga dalam berkekuatan sehingga selalu bergerak dan sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang yang dinamis itu adalah orang yang terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Misalnya seorang petani yang berusaha untuk meningkatkan hasil pertaniannya agar hasil pertaniannya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ada sifat dan karakter orang yang dinamis itu. Yang pertama itu ada bersungguh-sungguh sehingga cepat dalam berpikir dan bertindak, terus cepat beradaptasi terhadap suatu kondisi dan perubahan, selalu ingin tahu dengan menambah ilmu, wawasan dan pergaulan positif. Terus selanjutnya mendahulukan hal yang lebih penting dan prioritas, terus sangat menghargai waktu dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terus ada akhlak yang selanjutnya itu ada kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif itu sama dengan seperti berkreasi. Berkreasi menghasilkan sesuatu sebagai hasil pikiran dirinya sendiri. Jadi dia apa yang dipikirkannya itu, apa yang ada di pikiran dia itu seperti ide-ide atau sebuah apa yang mau dilukiskan. Nah, itu nanti dia ada kreasinya sendiri. Nah, sikap kreatif dapat terjadi dalam dua ranah, berpikir dan bertindak. Kreatif dalam berpikir akan membuahkan gagasan baru yang dapat diteliti dan dikembangkan. Sedangkan yang kreatif dalam bertindak merupakan implementasi dari gagasan inovatif yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, ada pun contoh perilaku orang yang kreatif. Yang pertama itu memiliki minat yang tinggi terhadap satu atau beberapa bidang. Yang kedua itu ada memiliki rasa ingin tahu yang menggelora pada hal yang dilihat dan didengar. Yang ketiga itu senang mendalami sesuatu dan berkonsentrasi dalam memikirkannya. Adapun hikmah dalam berpikir dan bertindak itu, yang pertama ada memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, memenuhi kebutuhan hidup dan memudahkan fasilitasnya. Selanjutnya meningkatkan amal jariah secara pribadi dan sosial. Akhlak terpuji itu selanjutnya itu ada inovatif. Inovatif itu adalah melakukan pembaruan atau menampilkan gagasan kreasi yang baru. Nah, ciri-ciri manusia yang inovatif itu yang pertama
giat belajar dan bekerja, selalu berorientasi ke depan, kaya dengan ide-ide segar. Dia selalu banyak memikirkan ide-ide yang baru, berpikir rasional dan berprasangka baik, menghargai waktu dan menggunakannya dengan baik. Terus ada akhlak mulia dalam berorganisasi dan bekerja. Yang pertama itu dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi itu sebuah organisasi dapat terbentuk apabila memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama itu pengurus, yang kedua itu ada anggota, yang ketiga itu ada aturan organisasi, yang keempat itu ada tujuan atau visi misi, yang kelima itu ada pola kerjasama. Nah, menurut Kate Davis itu unsur yang menjadi roh organisasi ada tiga, yaitu partisipasi, kesediaan memberi, dan tanggung jawab. Nah, di antara akhlak mulia dalam organisasi adalah yang pertama, taat asas organisasi, yang kedua, komitmen pada tujuan, yang ketiga, disiplin berkarya. Nah, yang kedua itu dalam bekerja. Akhlak mulia dalam bekerja. Akhlak dalam bekerja menurut Islam adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Dalam melakukan tugas atau pekerjaan itu mencakup niat yang ikhlas, jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab. Nah, ada ciri-ciri akhlak dalam bekerja menurut Islam itu, yang pertama itu ada niat yang ikhlas. Niat yang baik dalam bekerja akan menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada jujur dalam pekerjaan. Nah, jika kita jujur dalam pekerjaan, maka yang orang lain itu melihat kita tuh enak, karena dalam kejujuran itu bisa membawa kita keberkahan dalam bekerja, membangun kepercayaan orang lain, dan menghindarkan diri dari dosa akibat kecurangan atau kebohongan. Selanjutnya ada amanah dan tanggung jawab. Amanah berarti menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik mungkin serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Selanjutnya ada adil dan tidak curang. Seorang muslim harus berlaku adil dalam bekerja dan tidak melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang lain. Selanjutnya ada menjaga akhlak dan etika dalam berinteraksi. Ketika setiap muslim itu harus menjaga sopan santun, menghormati atasan dan bawahan, serta tidak bergosip atau berbuat zalim terhadap orang lain. Contoh akhlak dalam bekerja, yang pertama itu ada disiplin, yang kedua itu ada tepat waktu, yang ketiga itu ada tanggung jawab, yang keempat itu ada jujur, yang kelima itu ada berperilaku adil dan tidak diskriminatif, yang keenam itu berperilaku sabar dan sopan. Nah, sekian dari penjelasan Ibu pada materi yang Ibu kasih pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan cara penyampaiannya. Semoga ilmu yang sudah Ibu kasih bermanfaat untuk kita semua dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai sini saja materi kita pada hari ini.